Salah satu dari soal ini adalah soal SKB aku di tahun lalu loh teman-teman. Jadi kalian harus simak terus videonya ya sampai akhir. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Agustina Ridesi Permata. Jadi di video kali ini aku mau berbagi beberapa pembahasan soal bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Tapi sebelumnya untuk teman-teman yang formasinya ada di sini, selain ini akan ada juga formasi yang baru dan akan diupdate lagi di AYU CPNS. Jadi buruan daftar ya. Mumpung masih promo nih teman-teman. Jadi kalian kalau mau daftar di AYU CPNS, kalian bisa dapat potongan hingga 26.000, tapi jangan lupa masukin kode promo 5YV230 atau biar lebih mudah, masukin kode promo atau kode referral Agustina supaya kalian bisa mendapatkan potongan tersebut. Ayo buruan teman-teman, mumpung lagi promo nih. Nanti kalau udah nggak promo lagi jadi mahal loh. Harga normalnya yaitu 125.000 menjadi 99.000. Oke. Untuk mendaftar, teman-teman bisa lihat linknya di kolom deskripsi video ini ya. Terus tutorialnya bisa lihat di video aku sebelumnya. Boleh bergabung di AYU CPNS dan cara daftarnya, lihat video aku yang udah pernah aku upload ini ya. Nah teman-teman, kalau misalnya kalian sudah dapat soal misalnya untuk tambahan referensi SKB dari channel YouTube aku, terus dari channel YouTube lainnya, kemudian dari beberapa website ataupun dari AYU CPNS ini, kalian harus kembangkan lagi. Jadi itu hanya konsep, jangan berpatokan kepada itu aja. Semoga dari beberapa soal yang udah kalian kumpulkan itu, kalian bisa mikir lagi. Misalnya dari soal ini, apa sih yang harus aku kembangin, apa sih yang harus aku baca lagi. Jadi gitu teman-teman, jangan hanya berfokus menghafal yang ada di soal yang udah ada kalian kumpulin itu ya, tapi kalian harus kembangin soal itu dan pelajari lagi hal-hal lain. Nah ini dia soalnya. Jadi setelah aku baca satu soal, kalian langsung jawab ya. Aku kasih waktu 10 detik. Setelah itu aku lanjut ke soal berikutnya. Nah nanti di akhir kita bahas bersama-sama ya. Oke, jadi mari kita mulai. Soal yang pertama, upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum disebut dengan A. Pembangunan berkelanjutan, B. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, C. Konservasi lingkungan hidup, D. RPPLH, E. Pelestarian fungsi lingkungan hidup. Soal nomor 2, berikut ini adalah latar belakang pentingnya kebijakan sistem verifikasi legalitas kayu atau yang disingkat dengan SVLK di Indonesia kecuali A. Meningkatkan citra dan daya saing produk dan menjaga martabat bangsa Indonesia, B. Menjamin keterlacakan asal-usul kayu, C. Sebagai bahan perbaikan tata kelola kehutanan Indonesia, D. Membangun persaingan perdagangan kayu dengan negara tetangga, E. Menjawab isu global mengenai pembalakan liar dan perubahan iklim. Soal nomor 3, peraturan tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi adalah A. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P20/Men-LHK/Sekjen Kum.1 6 tahun 2018, B. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P86/Men-LHK/Sekjen Kum.1 11 tahun 2016, C. Peraturan Menteri Kehutanan nomor P79/Menhub 2 tahun 2014, D. Peraturan Menteri Kehutanan P53/Menhub 2 tahun 2014,
E. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P39 Menhub 2 Tahun 2012. Soal nomor 4, satwa yang diizinkan untuk dipertukarkan dengan lembaga konservasi di luar negeri adalah sebagai berikut, kecuali A. Owa Jawa, orangutan, B. Lutung mentawai, harimau Sumatera, anoa, C. Banteng, macan dahan, E. Elang Jawa, babi rusa, E. Badak Sumatera, biawak komodo, badak Jawa. Soal nomor 5, tahapan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang benar adalah A. Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, penegakan hukum. B. Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, penegakan hukum. C. Pemanfaatan, perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, penegakan hukum. D. Perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan, penegakan hukum. E. Perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, penegakan hukum. Jadi jawaban nomor 1 adalah B, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 1 ayat 2. Jadi ada di sini pengertian dari soal nomor 1 tersebut. Siapa yang benar? Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini harus teman-teman baca ya. Ini kan terkait peraturan lingkungan hidup juga. Dan teman-teman juga bisa baca peraturan lainnya, karena walaupun kalian bidang kehutanan, tapi banyak banget nanti yang keluar dari lingkungan hidup, sama seperti aku di tahun lalu. Pembahasan nomor 2, jadi di bawah ini latar belakang pentingnya kebijakan SVLK di Indonesia kecuali. Jadi yang dicari adalah kecualinya teman-teman. Jawabannya itu adalah D, membangun persaingan perdagangan kayu dengan negara tetangga, karena itu bukan latar belakang pentingnya kebijakan SVLK. Jadi kebijakan SVLK itu penting karena asal-usul kayu di Indonesia itu dulunya sulit dilacak karena banyaknya kegiatan pembalakan liar dan perubahan iklim. Sehingga perlu adanya perbaikan tata kelola kehutanan Indonesia untuk meningkatkan citra dan daya saing produknya. Juga martabat bangsa Indonesia dengan beberapa kebijakan SVLK. Jadi itu sebenarnya latar belakang kenapa sih pentingnya kebijakan SVLK ini. Pembahasan nomor 3, peraturan tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi adalah A. Jadi peraturan yang benar adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20 Tahun 2018. Kalau peraturan yang B ini dari Permen LHK Nomor P86 Tahun 2016 adalah tentang penetapan harga patokan tumbuhan dan satwa liar di dalam negeri atau di luar negeri. Kalau yang C, Permen HUT Nomor P79 Tahun 2014, yaitu tentang pemasukan satwa liar ke taman buru dan kebun buru. Kalau yang bagian D ini, Permen HUT Nomor P53 Tahun 2014, yaitu tentang pedoman penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar. Kalau yang bagian E, Permen HUT Nomor P39 Tahun 2012, yaitu pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri. Pembahasan nomor 4, satwa yang diizinkan untuk dipertukarkan dengan lembaga konservasi di luar negeri adalah sebagai berikut, kecuali. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman, karena yang bagian A, B,
D dan E adalah termasuk satwa yang diizinkan untuk dipertukarkan dengan lembaga konservasi di luar negeri. Kalau yang C atau banteng dan macan dahan ini, satwa ini adalah termasuk satwa yang dilindungi namun tidak diizinkan untuk dipertukarkan. Jadi jawabannya adalah C dan teman-teman bisa baca Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P39 Tahun 2012. Pembahasan nomor 5, tahapan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang benar adalah, jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. Ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 4. Yang benar adalah perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Oke teman-teman, jadi itu beberapa soal yang kita bahas hari ini. Semoga dari soal ini kalian bisa punya pikiran apalagi sih yang harus dibaca selanjutnya gitu teman-teman. Nah teman-teman, buat kalian yang mau tahu kisi-kisi selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya aku bisa lebih semangat untuk berbagi beberapa soal dan informasi tentang CPNS ini. Oke?